Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian garis Y sama dengan negatif X, dan yang terakhir terhadap titik pusat 0,0. Ya. Oke, dimulai yang pertama kita pelajari tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kita perhatikan ada sebuah bidang bidang kartesius seperti ini. Kemudian ada sebuah garis nih yang merah. Kita lihat yang merah. Nah, yang merah ini adalah garis Y sama dengan X gitu ya. Ini garis Y sama dengan X. Seperti ini garisnya. Jadi dia berpotongan. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Tepat di mana? Di titik pusat 0,0. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Misalkan kita punya sebuah titik. Kita punya sebuah titik di sini. Oke, sebuah titik di sini yaitu titik A. Titik A. Titik A ini dia mau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X yang ini. Maka Y sama dengan X ini, garis ini adalah cerminnya. Ya kan? Ini adalah cerminnya. Maka nanti bayangannya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, ada di sini. Gitu. Oke, sebentar. Ada di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah titik A aksen. Gitu. Ya, jadi sama sih sebenarnya kalau misalkan tentang refleksi itu tentang pencerminan, jadi ada sebuah benda atau ada sebuah titik ada bayangannya gitu. Jadi kita seperti bercermin aja seperti biasa. Gitu ya. Nah, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X ini bisa kita rumuskan nih, bisa kita rumuskan menjadi A X, Y. X, Y ini adalah titik koordinatnya. Dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gitu ya, Y sama dengan X. Maka nanti akan menghasilkan titik A aksen. Titik A aksennya berapa? Nah, kalau A itu X, Y, kalau A aksen ini tinggal dibalik aja. Gitu ya. Jadi Y dulu. Y, X. Gitu, Y, X. Jadi tinggal dibalik aja. Gitu ya. Tinggal dibalik aja. X, Y jadi Y, X. Gitu ya. Oke, kita kasih kotak. Kita kasih kotak dulu. Nah, sip. Ini yang rumus yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya. Berarti garisnya yang ini nih, yang oranye. Ya, kebalikan dari garis yang ini. Ya. Nah, garis yang ini. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Misalkan, kita punya sebuah titik di sini. Nah, di sini. Titik namanya titik B. Oke, titik B. Titik B ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berarti cerminnya yang ini. Nah, ini cerminnya. Panjang cerminnya nih ya. Kemudian, bayangannya ada di mana? Iya, ada di sebelah sini. Gitu ya. Nah, gitu ada di sebelah sini. Nah, titik B aksennya. Gitu. Gampang enggak? Gampang ya. Gitu ya. Kalau dirumuskannya gimana rumusnya? Kalau rumusnya berarti titik A X, Y gitu ya. Dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu apa? Bukan sumbu, garis Y sama dengan negatif X. Maka nilai bayangan A aksennya adalah A aksennya adalah berapa nih? Sama kayak ini. Dibalik gitu ya. X, Y jadi Y, X. Hanya saja perbedaannya kalau ini tinggal dikasih negatif dua-duanya. Nah, gitu. Negatif Y, negatif X. Jadi kalau misalkan di sini Y sama dengan negatif X, maka negatif, kasih negatif. Dibalik kemudian kasih negatif. Gitu ya. Kalau ini enggak positif, karena di sini juga positif. Gitu ya. Oke. Yang terakhir. Jika direfleksikan terhadap, sorry, kita kasih kotak dulu. Lupa ya. Lupa, kasih kotak dulu, biar gak lupa. Sorry. Kita kasih kotak dulu, biar gak lupa nih. Nah, sip.
Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang ketiga sekarang, yang terakhir nih di pencerminan yang ketujuh berarti. Refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Ini titik 0,0. Nah, ini titik 0,0. Misalkan gini, kita punya sebuah titik nih. Titiknya ada di mana ya? Di garis aja ini aja ya, biar nanti kelihatan cerminnya, gitu ya. Misalkan di sini titik ini deh. Nah, di sini deh. Nah, titiknya di sini. Titiknya di sini nih. Ini misalkan titik C. Titik C. Gitu ya. Titik C. Titik C ini mau kita cerminkan terhadap titik pusat. Yang ini titik pusat. Jadi titik pusat adalah cerminnya. Sekarang hanya titik aja yang jadi cerminnya. Titik ini aja jadi cerminnya gitu ya. Maka nanti bayangannya di mana? Berarti bayangannya di sini. Nah, kurang lebih di sini. Gitu ya. Inilah titik apa? Dari sebelah sini. Nah, sebelah sini. Oke, sedikit sebelah sini ya. Titik C aksen gitu. Sama halnya kalau misalkan titiknya di sini nih. Nah, di sini. Ini titik D. Ya, titik D. Maka bayangannya ada di mana? Ada di sini ya. Nah, ada di sini. Oke, ini titik D aksennya gitu. Jadi kalau misalkan dirumuskan gimana? Rumusnya jika ada A, X, Y gitu ya. Direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Nah, 0,0. 0,0 gini ya. Nah, 0,0 atau titik O aja bisa tuh seperti ini, titik O 0,0 gitu ya. Titik O 0,0. Maka nanti kita dapat bayangannya atau aksennya. Aksennya adalah nah, aksennya adalah X, Y juga sama. X, Y. Sama ya. Ini sama X, Y, di sini juga X, Y. Bedanya tinggal kasih tanda negatif, di sini juga negatif. Oke, beres. Gitu ya. Kita kasih kotak. Sip, jadi kita udah dapat 3 rumus nih di video sekarang. Kita ke contoh, biar gak pusing. Kita contoh soalnya, biar gak pusing ya. Biar kebayang juga nih, cara pengerjaannya gimana nanti. Oke, contoh soal. Seperti biasa ya, kita ada satu titik, tapi sekarang dicerminkannya terhadap 3 kali ya. Kemarin di video sebelumnya itu 2 kali ya. Sekarang 3 kali. Oke, jadi sebuah titik gitu ya. Sebuah titik, titiknya titik berapa ya? Berapa? 5,4 deh, 5,4. Dicerminkan. Nah, dicerminkan atau direfleksikan. Dicerminkan terhadap garis yang pertama, garis apa? Garis Y sama dengan X, gitu. Y sama dengan X. Kemudian direfleksikan lagi atau dicerminkan lagi. Dicerminkan lagi terhadap mana? Terhadap garis apa? Ya. Nah, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya, nah 3 kali ya. Nanti pun di soal-soal tentang transformasi geometri ada yang sekali, ada yang 2 kali, yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali, ada yang 5 kali gitu ya. Tergantung nanti soalnya seperti apa gitu ya. Selanjutnya dicerminkan lagi. Nih, dicerminkan lagi. Dicerminkan lagi terhadap titik asal. Nah, titik asal nih. Titik asal itu sama ya, titik pusat. Sama aja, titik asal, titik pusat.
itu sama 0,0 ya. Atau titik O itu biasanya dikenalnya titik pusat juga sama. Maka oke kita lanjut, maka titik bayangannya adalah oke ya. Kita geser dulu ya ke bawah ya sedikit. Sip. Nah, cukup deh segini juga. Oke, solusi. Oke, misalkan titik 5,4. Kita misalkan sebagai titik A. Titik A 5,4. Gitu ya. Kemudian direfleksikan terhadap apa? Garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Maka nanti kita dapat titik A aksen berapa nih? Tinggal dibalik ya. Ini X, ini Y. Maka di sini adalah Y dulu. 4,5. Oke, selesai. Gampang ya? Kemudian dari titik ini, titik A aksen. 4,5. Gitu, 4,5 dia direfleksikan. Kemana? Ke garis Y sama dengan negatif X. Maka dapat nanti titik A double aksennya berapa? Jadi apa? Dibalik juga ya. Dibalik. Berarti 5,4. Gitu. Dibalik lagi tapi dikasih tanda negatif. Negatif 5, negatif 4. Gitu ya. Gampang kan? Oke, satu lagi. Sepertinya kita harus geser lagi ke bawah nih, sedikit lagi. Satu kali lagi. Oke, sip. Berarti titik A double aksen, gitu ya. Titik A double aksen yaitu negatif 5, negatif 4. Dia mau direfleksikan terhadap apa? Titik pusat. Oke, titik pusat. Titik O yaitu 0,0. Maka nanti akan didapatkan bayangannya. Bayangannya adalah A triple aksen. Jadi semakin banyak dicerminkannya, maka nanti si tanda cerk ini ya, aksen ini akan semakin banyak gitu ya. Oke. Berarti hasilnya berapa nih? Negatif 5, negatif 4. Direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya apa? Negatif X, negatif Y. Ya, yang asalnya dia positif jadi negatif. Yang ini asalnya dia negatif dua-duanya. Maka di sini jadi positif gitu ya. Karena negatif kali negatif jadi positif kan? Oke. 5,4. Jadi balik lagi ke titik asalnya. Gitu ya. Titik asalnya adalah 5,4. Gitu. Gampang kan ya? Oke, sampai di sini videonya. Kalau misalkan kalian kurang paham tentang materi transformasi yaitu refleksinya, kalian bisa diputar lagi video-videonya ya di 3 video kalau nggak salah, 3 video sebelumnya sampai sekarang. Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.